Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, untuk pertemuan kita ya dalam pembelajaran, terutama kalian masih siswa baru di SMA Teratai Putih Global. Ibu ucapkan selamat datang di sekolah kita tercinta ya, yaitu di Teratai Putih Global. Sebelumnya kita mungkin sudah kenalan ya, tapi sekarang Ibu mau menginformasikan kembali Ibu siapa, nama Ibu siapa, ngajar pelajaran apa, supaya kalian ingat. Karena tak kenal makanya tak sayang. Hari ini kita akan belajar tentang bab 1 ya. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Irhamni. Panggilannya apa? Boleh Bu Ir dan boleh Bu Irhamni ya. Yang jelas sesuai dengan nama Ibu, yaitu Irhamni. Mata pelajaran yang Ibu ampu apa? Apa yang akan Ibu berikan kepada kalian? Ibu mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah minat. Oke, selamat datang sekali lagi Ibu ucapkan di sini ya. Mari kita lanjutkan ya pelajaran kita. Bab 1. Silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya ya. Nih bukunya disiapkan. Yang pertama bab 1 ya. Bab 1 kita akan membahas tentang konsep berpikir serta perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Apa itu konsep berpikir? Nah, kita bahas satu persatu ya. Lanjut. Nah, yang pertama, A. Pengertian sejarah. 1. Asal-usul kata sejarah. Mungkin kalian, bukan mungkin lagi ya, pasti kalian tahu dan pernah ngomong apa itu sejarah. Pasti dalam hati masing-masing tahu ya apa itu pengertian sejarah. Sejarah menurut asal katanya atau secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab sajarah yang berarti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Arab terdapat kata sajaroh yang berarti pohon. Itu dalam bahasa Arab ya. Nah, selanjutnya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, sejarah itu berarti history. Pasti kalian kan ala-ala Inggris gitu, pasti tahu kan apa itu history. History yang berawal dari bahasa Yunani kuno, yaitu historia. Yang tadi dari Inggris ya, sekarang dari Yunani kuno, yaitu historia, yang artinya ilmu atau belajar dengan cara bertanya-tanya. Itu adalah sebagian arti dari sejarah menurut bahasa yang ada di dunia, yaitu dari Arab, dari Inggris, dan masih ada dari Jerman, dari Perancis, dan lain-lain sebagainya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, pengertian sejarah secara umum adalah semua kisah tentang masa lalu jika dilihat berdasarkan pengertian secara umum berarti sejarah. Nah, B. Pengertian sejarah secara khusus, yaitu untuk memahami pengertian sejarah secara khusus,
kamu perlu memahami beberapa pendapat para sejarawan mengenai pengertian sejarah. Jadi, seperti kalian juga bisa kan, apa sih arti dari sejarah? Semua kalian pasti tahu apa itu arti sejarah. Tetapi kita mempunyai para ahli ya, ahli internasional, bahkan di Indonesia juga ada. Nah, seperti Ibu juga mempunyai pengertian sejarah. Nah, semua itu harus melakukan penelitian dan riset ya. Selanjutnya. Nah, ini yang pertama pengertian sejarah ya dari beberapa para tokoh ya. Jadi bukan sembarangan ataupun siapa saja bisa menyebutkan pengertian sejarah. Memang benar siapa saja bisa, tetapi semuanya itu harus mempunyai penelitian terlebih dahulu. Contoh seperti yang pertama, Norman E. Cantor, sejarawan asal Amerika Serikat ini mendefinisikan bahwa sejarah adalah studi tentang apa yang terjadi, diperbuat, dikatakan, dipikirkan oleh manusia pada masa lampau. Itu kata Norman. Kata R. Muhammad Ali lain lagi. Kata menurut tokoh yang lain. Kok beda-beda sih Bu? Mereka melakukan penelitian. Ada lagi Ibnu Khaldun, Edward Hallcott, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ruang lingkup sejarah. Apa saja itu? Ya, ini kegunaan dari sejarah tadi ya. Studi sejarah dapat menemukan ide-ide atau konsep-konsep yang berguna bagi pemecahan masalah ya. Jadi seperti itu, ini kegunaan sejarah. Oke, silakan kalian baca. Ini adalah kegunaan sejarah. Menurut para ahli, kegunaan sejarah menurut Nugroho Noto Susanto. Menurut Nugroho Noto Susanto, terdapat 4 fungsi kegunaan sejarah. Yang pertama, fungsi rekreatif. Yang kedua, inspiratif. Yang ketiga, instruktif, yang keempat edukatif. Nah, silakan kalian baca, kalian pahami. Belum paham pastinya ya. Oke, di sini Ibu akan mencoba menjelaskan ya. Salah satunya contoh kita kaitkan dengan fenomena kejadian saat ini. Fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif adalah studi sejarah dapat menemukan ide-ide dan konsep-konsep yang berguna bagi pemecahan berbagai masalah pada masa sekarang. Contoh, seperti saat ini kita dalam suasana ataupun keadaan pandemik seperti ini ya, pandemik COVID-19, di mana kita belajar di rumah, tidak di sekolah ya. Akhirnya kita mempunyai ide-ide ataupun konsep-konsep. Inilah yang disebut dengan fungsi sejarah secara inspiratif. Jadi dengan adanya kejadian ini,
kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa lebih kreatif lagi ya. Nanti ada lagi ya, rekreatif, instruktif, dan edukatif. Contoh dalam keadaan seperti ini, biasanya kita kemana-mana tidak bawa hand sanitizer ya, tidak memakai masker, tidak membawanya, bahkan kecuali kalau naik motor mungkin kalian pada bawa masker ya, itu juga ibu tidak tahu kalian pakai atau tidak. Nah kalau saat ini ketika kita kemanapun kita harus memakai masker, bahkan kita harus sering-sering mencuci tangan kita. Untuk apa? Untuk menghindari virus-virus berbahaya. Jadi itu adalah salah satu fungsi sejarah ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna buat kalian semua. Ibu akhiri. Kalau ada kata-kata yang salah ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan kita diskusi bareng-bareng ya.